Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada saat ini seseorang yang sedang menjauh dari kamu karena sejujurnya dia ingin melindungi dirimu dari dirinya. Wow, ada apa nih ya? Oke, kita lihatlah siapa dia yang saat ini menjauhi kamu karena dia takut akan karena dia ingin melindungi kamu dari dirinya. Dia merasa bahwa kalian berdua punya pekerjaan yang lebih besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi tolong terima aku dan tetap fokus pada kamu. Jadi dia berharap kamu tetap menjaga hatimu untuk dia dan udah fokus aja dulu pada apa ya yang menjadi prioritas kita masing-masing terlebih dahulu, kayak karir, keuangan, kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini dia sejujurnya masih mencintai kamu ya. Ya mungkin kamu nggak percaya ya bahwa dia mencintai kamu, makanya di sini dia bilang please believe it. Tolong percaya itu ya. Tolong percaya itu bahwa dia memang benar-benar mencintai kamu. Dia memohon kepada kamu untuk bersabar kepadanya karena dia butuh waktu ya. Dia saat ini sedang dalam masa healing, sedang masa penyembuhan dari masa lalunya. Mungkin dia masih ke-trigger dari masa lalunya, mungkin dia punya inner child atau punya trauma atau bagaimana nih. Pokoknya dia lagi mungkin dia baru patah hati dari masa lalunya atau gimana. Pokoknya dia saat ini lagi butuh waktu untuk healing dulu dari masa lalunya. Dan di sini dia merasa bahwa kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus bisa dia berikan ke kamu ya. Kamu pantas untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak ikhlas sih ya. Dia ikhlas jika memang kamu tidak sabar menunggu dia atau kamu tidak bisa lagi menunggu dia, ya dia ikhlas kalau misalkan kamu mau cari yang lain kayak gitu. Aku terlalu malu untuk kembali. Betapa aku benci kalau aku menyakiti kamu. Jadi, ya mungkin bisa jadi di sini memang selama ini dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu mungkin, atau mengabaikan kamu selama ini, atau tidak memperlakukan kamu dengan baik, sehingga saat ini dia tuh malu banget tuh datang lagi ke kamu karena dia pernah menyakiti kamu. Tapi di sini dia tidak ingin membayangkan jika masa depan dia tanpa kamu di dalamnya. Waduh, kayak mana nih? Ya, dia kayak ikhlas, tapi dia juga nggak mau kalau misalkan dia kehilangan kamu. Kayak mana tuh jadi ceritanya? Jadi kalau aku lihat di sini masih ada keraguan ya dari si dia. Dia masih kayak bimbang atas apa yang sebenarnya dia mau saat ini. Dia maunya kamu, tapi dia sadar diri karena dia pernah buat salah sama kamu. Jadi dia merasa bahwa ya kamu berhak juga untuk bahagia atau memilih dengan siapa kamu ingin bersama. Ya ternyata di sini dia sering mengabaikan kamu gara-gara terlalu gila kerja, terlalu sibuk kerja sehingga jarang banget memperhatikan kamu, memberikan kamu quality time. Terus itu bahkan di sini sering sekali ada pertengkaran di antara kalian karena banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, banyak sekali kesalahpahaman juga di antara kalian. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga ada komunikasi yang kurang banget di antara dia dan ini dia tahu, dia sadar sendiri, dia sadar diri bahwa kurangnya komunikasi di antara kalian gara-gara dia. Ya gimana? Dia terlalu sibuk sama kerjaan, ya. Terus itu juga dia sering mengabaikan kamu. Gimana mau ada komunikasi yang baik, gitu ya. Dan dia tahu dia salah karena komunikasi ini jarang terjadi gara-gara dia. Terus itu juga orangnya ternyata nggak gampang terbuka. Orangnya gini. Kalau aku lihat memang masih ada yang dia sembunyikan tentang keadaannya sebenarnya ke kamu. Ya dia takut kalau misalkan dia mengutarakan semuanya, kamu tahu sejelas-jelasnya keadaan dia, mungkin kamu akan marah, kamu akan ilfeel, kamu akan meninggalkan dia. Itu yang dia tidak mau di sini. Makanya di sini dia menyembunyikan segala sesuatunya dari kamu. Dia takut kamu akan meninggalkan dia, dia takut kamu tahu keadaan dia dan
kamu akhirnya meninggalkan dia kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini bahkan perasaan dia aja dia tutup-tutupi dari kamu. Ya mungkin selama ini kamu kayak risih ya, ini orang sebenarnya serius nggak sih sama aku, sebenarnya beneran nggak sih, niat nggak sih gitu ya. Tapi sebenarnya ada rasa sama kamu, dia suka sama kamu, tapi memang tidak dia ungkapkan. Dia memang orang yang tidak mudah untuk mengungkapkan perasaan dia sejujurnya sama kamu. Makanya di sini sering sekali terjadi kesalahpahaman di antara kalian, banyak sekali miskomunikasi di antara kalian. Bahkan kalian pun sampai-sampai tidak tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka, dan sebaliknya dia pun tidak tahu apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat memang selama ini tuh dia ada rasa insecure sama kamu, ada rasa suatu ketakutan atau ketidakpercayaan diri terhadap dia, terhadap diri dia dan terhadap hubungan ini. Mungkin bisa jadi keadaan dia memang belum baik-baik saja. Mungkin secara finansial dia belum membaik, mentalnya belum siap, atau apapun itu belum membaik. Sehingga di sini belum ada rasa kepercayaan diri untuk berkomitmen dengan kamu. Tapi dia juga nggak mau melepas kamu begitu saja. Dia benar-benar masih belum siap untuk melepas kamu. Makanya sebelum dia yakin siap melepas kamu, dia mau mencoba dulu untuk mengambil kendali atas diri dia sendiri. Dia ingin mencoba untuk tetap berusaha dari karirnya, dari keuangannya. Dia mencoba untuk menjadi punya power gitu ya, berani untuk mandiri, berani untuk stabil gitu ya, sukses dulu. Nah itu makanya di sini kamu kayak situasinya kayak masih menggantung dengan dia ya, atau bahkan HTS ya, hubungan tanpa status. Karena ya ini keadaan dia kalau aku lihat memang secara finansial belum membaik, tapi dia juga nggak berani untuk benar-benar melepas kamu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia sedang mencoba memikirkan hubungan kalian gimana sih agar bisa berhasil kayak gitu ya. Tapi dia juga harus mengutamakan kebutuhan pribadi dia dulu ya, karena selama ini kalau misalkan dia paksakan, hanya membuang-buang energi aja, karena ya arah tujuan hubungan ini juga nggak jelas gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosi dia, terus itu keseimbangan emosi kamu juga. Makanya di sini dia sedang menarik diri dari kamu dan mencoba untuk mengambil mencoba untuk mengambil alih kendali atas dirinya agar dia tidak mengambil keuntungan dari kebaikan kamu gitu. Karena kalau aku lihat di sini kamu udah terlalu baik sama dia. Mungkin selama ini dia bukan sangat sih, tapi kayak pernah bergantung sama kamu ya. Mungkin selama ini kamu pernah membiayai dia hidup atau bagaimana, memberi dia uang atau bagaimana kayak gitu ya. Dan untuk saat ini memang fokus dia adalah keluarga. Saat ini kalau aku lihat memang dia sedang nuansa melakukan suatu perayaan, mungkin lebaran ya, perayaan lagi lebaran, mungkin dia lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya, atau merayakan sesuatu, mungkin hari ulang tahunnya atau ulang tahun keluarganya atau bagaimana gitu ya. Intinya dia lagi kumpul dengan keluarga dan merayakan sesuatu. Dan kalau aku lihat saat ini ya, ada keinginan dari dia ke kamu untuk adanya suatu komitmen, mungkin pertunangan, pernikahan, atau justru malah dia ingin sekali merayakan sesuatu dengan kamu, mungkin merayakan hari lebaran dengan kamu, merayakan hari ulang tahunmu atau hari jadi kalian atau bagaimana nih. Aku lihat di sini dia ingin sekali merayakan sesuatu dengan kamu, dia ingin bahkan union lagi dengan kamu, ingin bersatu lagi dengan kamu, ingin kembali lagi dengan kamu. Cuman saat ini memang dia dalam proses evaluasi diri, menganalisa keadaan ya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dia bersama kamu gitu ya. Saat ini dia memang masih ada keraguan, masih ada perlu untuk dia susun dulu ya, tentang karir, keuangan, mental dia ya, dia harus persiapkan dulu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah memahami keadaan dan situasinya, dia sudah mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi di antara kalian, di sini aku lihat dia siap akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki keadaan di antara kalian ya. Tapi intinya untuk saat ini dia sedang butuh healing dulu, cari solusi, memperbaiki keadaan kayak gitu ya, meyakinkan diri bahwa dia mampu bertanggung jawab, mampu untuk berkomitmen atau apapun itu ya. Kalau aku lihat di sini memang keadaan dia memang lagi berat.
Sehingga saat ini tuh aku lihat memang dia lagi benar-benar berhati-hati banget dalam mengambil suatu tindakan agar dia tidak menyakiti kamu, ya. Saat ini dia memang perlu sedikit mengatur kebutuhan pribadi dia terlebih dahulu sebelum dia bertindak ke arah kamu yang justru malah nantinya kalau dia paksakan akan menyakiti kamu. Terus itu juga mungkin dia harus percaya diri dulu dalam suatu hubungan dengan kamu, ya, sebelum dia harus percaya diri dulu sebelum dia benar-benar yakin menjalani hubungan dengan kamu, berkomitmen dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia harus berani mengemukakan keinginan dia dan kebutuhan dia terlebih dahulu, ya. Berarti meyakinkan hati dia bahwa kamulah yang dia mau, kayak gitu. Dia harus meyakinkan itu dulu ke hati dia. Terus itu meskipun di sini dia butuh untuk percaya diri, tapi dia juga harus bisa lebih menginginkan apa yang sebenarnya dia mau, gitu ya. Sehingga dia juga harus perlu memahami perbedaan antara terlalu percaya diri dengan egois. Karena kalau aku lihat di sini selama ini tuh dia terlalu memaksakan kebutuhan dia atau pendapat dia terhadap kamu, sehingga membuat kamu sering membuat kamu merasa jengkel atau kesal sama dia. Bahkan sikap agresifnya dia ini akhirnya membuat kamu merasa kayak apa ya, kesel banget gitu loh sama dia, ya, kesel banget sama dia. Memang menurut dia sikap yang menarik itu memang bagus gitu ya. Dia memang punya sikap yang menarik atau mungkin secara fisik dia menarik. Cuman ya apa ya, kalau aku lihat di sini dia harus perlu memahami bahwa segala sesuatunya harus memiliki batasan. Dan kadang-kadang ketika emosi dia yang berapi-api itu tidak terkendali, dia harus tahu cara mengontrolnya. Ya mungkin dia memang orangnya emosian, ya, atau ya kamu nggak tahu aja kalau dia ini sebenarnya emosian. Terus itu memang orangnya menarik. Nah, justru malah karena dia tahu kalau dia ini orangnya menarik, jadinya egois gitu loh. Dia merasa percaya itu sebuah percaya diri, tapi ternyata itu tuh sebuah keegoisan. Makanya di sini dia harus bisa membedakan antara percaya diri dan keegoisan, gitu ya. Jadi benar-benar saat ini tuh benar-benar berhati-hati banget dalam berpikir, dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan kayak gitu. Tuh, kalau aku lihat di sini ya, baik kamu ataupun dia, kalau misalkan kalian dipersatukan bersama, aku lihat di sini kalian satu sama lain saling bahagia loh. Kalian saling bahagia satu sama lain. Cuman saat ini memang dia lagi frustasi banget dengan hubungan ini. Kenapa sih hubungan ini begini gitu ya? Dan memang ada rasa kecemburuan dari dia terhadap kamu. Cuman memang dia harus mensabotase diri dia terlebih dahulu karena memang di sini dia masih memiliki keegoisan dan ketakutan dalam komitmen, dalam apa ya, dalam hubungan ini kedepannya harus bagaimana. Bisa jadi ya dia ketakutan karena dia belum tahu arah tujuan hidup dia mau kemana gitu ya. Bahkan untuk masa depan dia aja dia nggak tahu akan seperti apa. Makanya di sini dia masih takut untuk bisa apa ya, intens dalam relationship ini kayak gitu ya. Dia belum ada rasa kepercayaan diri. Dan aku lihat di sini justru dia sakit hati loh, patah hati sama kamu ya, karena ini berpisah dengan kamu. Ya, perpisahan ini membuat dia patah hati, membuat dia merasa sedih ya. Terus itu juga apalagi di sini dengan sikap kamu yang tiba-tiba berubah seperti ini, dia shock, dia kaget. Kok kamu sekarang berubah ya? Sekarang kamu cuek, sekarang kamu tidak peduli sama dia. Transformasinya kamu ini tiba-tiba gitu loh. Dan dia heran, kaget gitu, kok bisa kamu tiba-tiba berubah. Ya dia tahu memang perubahan ini karena dia selama ini tidak bisa apa ya, memperbaiki situasi atau menghadapi hambatan di antara kalian. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang prepare untuk kembali lagi dengan kamu untuk menghadapi hambatan yang ada di hubungan ini. Ya, sedang mempersiapkan untuk kembali lagi dengan kamu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi halangan di antara kalian. Dan saat ini memang dia lagi fokus dengan diri dia sendiri, berfokus untuk perubahan diri dia menjadi yang lebih baik. Dia butuh waktu untuk healing dulu saat ini. Dia sedang ya sibuk kerja, ya termasuk ini perubahan dalam diri dia adalah meningkatkan karirnya, keuangannya, seperti itu ya. Jadi kenapa saat ini dia menghindari kamu, agar kamu tidak dekat-dekat dulu dengan dia, karena dia takut kamu akan tersakiti oleh dia, karena ini keadaan dia belum membaik ya.
Bisa jadi mungkin memang dia lagi kesulitan secara ekonomi, terus itu juga memang dia belum siap untuk berkomitmen ya, karena ini dia masih memiliki keraguan atau ketakutan akan masa depan dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini alfabetnya ya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.